SMA Negeri 10 Palembang melaksanakan in-house training IHT implementasi kurikulum Merdeka program sekolah penggerak tahun pelajaran 2022-2023. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 11 Juli 2022. Senin 4 Juli 2022 di ruangan multimedia SMA Negeri 10 Palembang, Jalan Sri Jaya Negara nomor 195, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, wakil-wakil Kepala Sekolah Negeri 10, dan seluruh para guru SMA Negeri 10 Palembang. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala SMA Negeri 10 Palembang. Implementasi kurikulum Merdeka program sekolah penggerak SMA Negeri 10 Palembang tahun pelajaran 2022-2023, lebih kurang 7 hari dari tanggal 4 sampai dengan 11 Juli 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Acara ini diisi oleh pemateri sekolah penggerak Arifin Arlan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya juga kita diberi kesempatan, kekuatan dan keimanan untuk dapat berkumpul di sini di tempat yang berbahagia ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat dan teman-teman yang dikasihi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Rodiali, yang selama ini saya sudah kenal dengan beliau ini sejak lama. Saya dengan Pak Rodiali ini tidak jauh-jauh dari angka 3, 10, dan 13 yang menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Nama saya Herman Sugiarto, mengajar ekonomi akuntansi. Dan pertanyaan itu menurut Bapak Ibu apa yang sangat menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Alasannya adalah tuntutan perkembangan zaman, tuntutan perkembangan era globalisasi, sehingga memperlakukan peserta didik itu tidak seperti yang sudah-sudah. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kondisi kejiwaan, pertumbuhan psikologi dan pertumbuhan fisiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagus sekali, luar biasa. Jadi pendidik dibekali dengan kurikulum ya, yang dalam hal ini kurikulum Merdeka untuk membekali mereka menjawab tantangan zaman pada masa kini dan pada masa yang akan datang, yang semakin cepat, yang semakin kompleks, ya, yang semakin penuh dengan tantangan. Baik, Bapak Ibu. Merdeka itu tidak lain penyempurnaan penyelesaian dari kurikulum yang ada, bukannya kurikulum berganti, bukan. Dimana di sini akan lebih spesifik melihat talenta-talenta yang mananya siswa ya, talenta sesuatu, hobinya siswa itu di mana, akan tergambar. Dengan kata lain, guru itu akan membawa persiapan mengajar itu tidak perlu dengan administrasi mungkin berjilid-jilid tapi tidak dibuka. Lebih baik hanya selembar 2 lembar pokok-pokok yang akan dilakukan dalam pembelajaran itu, tapi sudah memahami kehobian dan kebiasaan dari siswanya. Ada yang mungkin hobi dalam broadcast, ada yang mungkin dalam bentuk kalau moto-moto nih
fotografi, ada yang hobi di sosial politik, sospol, ada yang mungkin untuk jadi jurnalis, ada yang mungkin dari insinyur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak lagi dipaksakan, apalagi namanya jurusan ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi tuh Iya. jurusan. Jadi untuk menentukan bakat itu Pak, apakah melalui tes atau memilih sendiri? Ada di kelas 11 nanti, selama pengamatan dilakukan yang namanya asesmen ya. Iya. Asesmen yang dilakukan kan itu tergampang nanti. Nah itu waktu asesmennya nanti, di mana kelemahannya didrill lagi untuk di kelas 12 nanti dia sudah siap. Iya. Jadi asesmen nanti selesai di kelas 12 lulus semua. Mudah-mudahan asal memenuhi syarat kriteria keaktifan dan kerajinan dan lain. Jadi bukan kayak dulu. Iya kan? Ya. Suka tidak sukanya ada pelajaran matematik, padahal dia matematik hantu ayo dia paling takut kan. Nah, tapi dia dipaksa untuk ikut ujian nasional matematik. Pak, SMA 10 ini sebagai sekolah penggerak maksudnya Pak? SMA 10 kita acungi jempol, kita berikan apresiasi pada Pak Rozali. Terima kasih. Indikator sekolah itu penggerak itu ditentukan oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya sudah lulus seleksi sekolah penggerak, nanti mengikuti apa diklat ya kan, Iya. otomatis sekolah tempat dia memimpin dijadikan sekolah penggerak. Namanya sekolah penggerak. Misalkan Pak Rozali ini mimpin di paling ujung, misalkan di Gandos, maka SMA 20 jadi sekolah penggerak. Tapi karena dia di SMA 10 jadi sekolah penggerak. Kalau tidak salah sekolah penggerak yang lulus di Palembang ini ada 5. Iya, 17. SMA 17 tepat itu kebetulan memang udah bagus. SMA 18 Pak Heru itu hebat, lulus juga. SMA 12 Bu Lili. Nah bayangkan ya di Gandos ya. Sumsel. SMA Iswan Jati dan Pak Rozali. yang lain bukan tidak lulus. Contoh Pak Moses karena sudah tua. Faktor umur. Faktor umur tidak boleh lagi mengikuti selek. Batas 50. Nah, Pak Sugiono tidak lulusnya kenapa? Kan lah Pak Sugiono ya. Elok, Pak. Nah, mungkin antar tua antar muda itu. Kita belum tahu. Masa transisi. Masa transisi kan. Tapi kalau masih muda wajar Pak Sugiono lulus. Contoh dia banyak sahabat Rami kawan-kawan. Amin. Iya kan? Harapannya Pak di sekolah ini? Apa? Harapannya? Dengan kurikulum hari. Harapannya ya di sekolah ini saya bangga sudah dijadikan sekolah penggerak, berarti kepala sekolah sudah ikut seleksi dan hari ini melaksanakan IHT, implementasi kurikulum merdeka, dan tentunya cita-cita dari IHT IKM ini bukan hanya seremonial saja, tapi punya makna bisa melaksanakan bagaimana untuk yang diwujudkan oleh Mas Nadiem Makarim agar betul-betul anak-anak ini pintar, tapi pintar berakhlak budi pekerti, berkarakter yang baik. Amin ya Rabbal. Amin. Pak, yang Saya menyemangati, menslogani kawan-kawan di SMA 10 dengan rinciannya siap tuh S-nya semangat dan sinergis. I berikutnya tadi harus ada inovasi. Karena pembelajaran tuh, Mas saya seorang guru matematik, ngajar. Ternyata ngajar terserap kalau aku bahasa Indonesia cuma terserap oleh siswa 50%. Tapi kalau aku ngajar sedikit-dikit kuselingi bahasa Komering, kuselingi bahasa Kayu, tahu-tahu 85%. Nah lakukanlah inovasinya misalkan, atau lagi bentuk lain itu I-nya. A-nya tadi administrasi, penting. Jangan administrasi pecah iyo ini apa berjilid bawa, tapi waktu ngajar dibuka beda pernah. Halaman tengah-tengah tuh jangan belum buka kan. Nah ya kan. Nah P-nya insya Allah harus jadi panutan dan profesional. Kalau ikhlas tadi integritas, K-nya kekompakan persamaan, hanya hablum minallah wal minan nas, L-nya literasi. Sudah kusinggung tadi masuk literasi Al-Qur'an untuk mewujudkan satu rumah, satu desa, satu rumah tasbih. Sekolah juga harus begitu. Setiap lulusan harus ada yang lulusan wisuda tahfiz. Tidak hafal 30 juz 30 B jadilah. Apalagi 3 juz, 5 juz dan seterusnya. A-nya amanah, S-nya silatu. Tetap itu Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozali SPD MPD, Kepala SMA Negeri 10 Palembang bersama pendamping dan fasilitator Direktorat Pembinaan SMA. Kebetulan beliau ini adalah pengawas juga di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Arifin Arlan MSI, yang berada di kanan kami.
kegiatan ini kami akan melaksanakan kegiatan implementasi EHT kurikulum Merdeka di tahun pelajaran 2022-2023 yang insya Allah kurikulum ini akan kita laksanakan di tahun pelajaran ini sebagai piloting. SMA kita ini ditunjuk juga sebagai piloting oleh direktorat untuk melaksanakan kurikulum ini di tahun pelajaran ini. Tentu kita di tahun pelajaran ini SMA Negeri 10 Palembang akan melaksanakan 2 kurikulum sekaligus. Untuk di tingkat kelas 11 dan 12 kami akan melaksanakan kurikulum K13, untuk kelas 10 akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Untuk kedepannya anak-anak di masuk tahun ajaran baru ini sudah ditentukan program jurusan apa tidak? Ya baik, berdasarkan aturan Juknis dan SOP untuk kurikulum Merdeka ini, anak-anak yang di kelas 10 di tahun pelajaran 2022-2023 pada kurikulum Merdeka itu belum melaksanakan penjurusan ataupun namanya itu sekarang peminatan sesuai dengan keinginan anak. Kurikulum ini akan dilaksanakan pada saat mereka di kelas 11. Sesuai dengan kemampuan dan peminatan dari anak-anak tersebut. Sedangkan dengan kurikulum K13 di tahun yang lalu itu dilaksanakan peminatannya di kelas 10. Itu perbedaan secara signifikan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13, Pak Ismail. Harapannya kepada guru-guru di sini dan Baik. lawannya. Baik. Saya berharap dengan adanya kurikulum baru ini tentu menjadi pembelajaran baru bagi rekan-rekan guru. Oleh sebab itu saya berharap kepada kawan-kawan untuk dapat memahami dan mempelajari secara mendetil agar dapat menyampaikan implementasinya nanti ke anak-anak terutama di kelas 10 di tahun pelajaran ini dapat tersampaikan dengan baik kurikulum ini sesuai dengan bidang mereka masing-masing per mata pelajaran. Karena di situ ada kegiatan proyeknya juga di kurikulum Merdeka ini. Tentu guru sangat dan harus memahami hal tersebut supaya anak-anak kita mengerti dan paham dan tersampaikan kurikulum ini kepada anak-anak dengan baik. Arifin, kegiatan hari ini sebagai pendamping Ya. fasilitator, gimana itu pendapat dari Arifin? Iya, saya kira saya berbangga bahwa SMA Negeri 10 ini menjadi salah satu yang terpilih sebagai sekolah penggerak yang di-SK-kan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Adalah satu sekolah dari 2.500 sekolah dari lebih kurang 2.500 kabupaten kota. Jadi salah satu dari 10.000 sekolah penggerak di Indonesia pada tahun ajaran baru ini dari 2.500 kota kabupaten di Indonesia. Nah, tentu pemilihan ini sangat tepat karena kita mengetahui bahwa SMA 10 ini punya sejarah, punya catatan yang sangat luar biasa, ya. Salah satu sekolah terbesar di Kota Palembang, salah satu sekolah yang alumninya luar biasa, sudah berkiprah di berbagai tempat di Indonesia ini, sehingga di SMA 10 ini diharapkan akan menjadi contoh, akan menjadi suatu piloting, akan menjadi suatu tempat pengimbasan bagi sekolah-sekolah lain di sekitarnya atau di tempat lain yang ingin menimba ilmu atau bersama-sama belajar tentang kurikulum Merdeka. Seperti itu, Bapak. Unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. 2, 3, lagi. Ayo literasi. L. Ya. Siap. Literasi. 1, 2. Cakep. Cuan. Siap. Dari Kota Palembang, Satu. Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.